Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, selamat siang sahabat UT. Perkenalkan, nama saya Erika Pradana Putri, staf ahli kemahasiswaan di Kantor Wakil Rektor Bidang Sistem Informasi dan Kemahasiswaan, selaku host IG Live siang kali ini. Nah, senang sekali nih teman-teman, rasanya bisa berjumpa ya, walaupun secara daring pada hari ini Jumat 10 Oktober 2025. Kita bertemu lagi di IG Live dalam program Bincang episode episode ke-116. Nah, ini temanya kali ini tutorial UT series. Jadi ini pas banget ya teman-teman, semua pasti baru mulai ya tutornya di e-learning. Nah, untuk tutorial UT series kali ini topiknya ini yuk pahami cara mainnya biar nggak bingung saat tutor. Nah, di sini saya juga sudah bersama dua narasumber. Yang pertama, selamat siang Bu Dr. Mukti Amini MPD. Ya, selamat siang Mbak Erika. Ya, beliau merupakan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Layanan Pembelajaran dan Kerjasama pada FKIP. Nah, narasumber yang kedua, selamat siang Bapak Wahyu Inayanto Eskom. Selamat siang Mbak Erika. Ya, Bapak Wahyu ini selaku Manajer Pengelolaan Sistem dan Data Layanan Bantuan Belajar. Baik teman-teman, nah mungkin kita sapa dulu nih kedua narasumber kita. Bagaimana nih kabar Ibu dan Bapak? Mungkin boleh Mas Wahyu duluan. Ya, terima kasih Mbak Erika. Selamat siang teman-teman mahasiswa yang yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya Wahyu Nayanto dari Pusat Pengelolaan Pembelajaran. Saat ini kesibukan yang saat ini dan hari ini mungkin mengenangani tentang data terkait tutorial, baik tutorial online atau maupun tutorial yang lainnya seperti itu. Tapi fokus kali ini kami sedang mempersiapkan kegiatan tutorial online agar berjalan dengan lancar seperti itu, Mbak Erika. Oke, baik. Jadi Mas Wahyu ini ya yang menjaga kelancaran tuton ya Mas Wahyu dengan unitnya begitu ya. Nah, kemudian kalau Bu Mukti bagaimana nih kabarnya hari ini, lagi sibuk apa nih Bu? Ya, terima kasih Mbak Erika. Ya, sebetulnya pekerjaannya hampir sama dengan Mas Wahyu ya untuk pekan-pekan ini atau sejak sebulanan ini kita sedang mempersiapkan supaya pelaksanaan tutorial online lancar. Tetapi karena di Wadek Dika juga mengurusi tutorial selain yang online, yang web maupun yang TTM, terutama untuk prover kelasnya, kita juga berkoordinasi dengan para manajer pembelajaran dan ujian di setiap UT daerah. Baik, jadi sedang sibuk-sibuknya nih sepertinya ya Bu Mukti dan Mas Wahyu. Nah, mungkin gimana nih Bu perasaan Ibu bisa menyapa mahasiswa langsung lewat IG Live ini? Mungkin sekalian nih kita sapa sama-sama ya teman-teman yang bergabung di IG Live. Oke, ya terima kasih. Selamat siang teman-teman mahasiswa semuanya, seluruh fakultas. Kita ada 4 fakultas ya di UT, ada FKIP, ada FST, FEB dan FISIP. Selamat siang dan semangat terus untuk belajar. Semoga bisa menyimak acara ini dengan tekun sampai dengan selesai sehingga mengurangi kebingungan dalam pelaksanaan tutor. Ya, baik. Kalau Mas Wahyu, Ya, gimana perasaannya? Mungkin juga sekalian nyapa nih teman-teman. Ya, kebetulan saat ini bertemu di IG Live walaupun kita online saat ini. Mungkin saya menyampaikan kepada teman-teman sangat mahasiswa mungkin saat ini sedang sibuk-sibuknya tutor, mohon fokus ke saat ini untuk mempelajari materi-materi atau yang sudah disediakan oleh universitas terbuka. Jadi saat ini mungkin teman-teman bisa mempelajari dan kesempatan ini mungkin ada bisa buat untuk bertanya. Betul. Ketika teman-teman nanti ada kendala dalam mengikuti kegiatan tutor online seperti itu. Ya, baik. Mudah-mudahan nanti kendala-kendala teman-teman ya saat yang dihadapi saat tutorial online setelah sesi ini berakhir semua terjawab begitu ya Bu Mukti dan Pak Wahyu. Nah, ini mulai dari hari Senin ya teman-teman itu sudah masuk ke jadwal tuton, pasti sibuk banget. Ada mungkin teman-teman mahasiswa yang misalnya registrasi mata kuliah hanya 3, berarti 3 kelas tuton. Ada juga mungkin yang lebih dari 5 ya begitu ya. Jadi pasti sedang sibuk-sibuknya nih. Nah, ada nggak sih Bapak Ibu laporan atau curhatan nih mahasiswa yang nggak bisa login pada sesi tuton dari hari Senin sampai sekarang? Terus Bapak Ibu suka ikutan panik nggak kalau ada laporan seperti itu? Gimana? Dari Bu Mukti dulu mungkin. Ya, kalau dari kami tidak langsung ya, tentu dari para kaprodi kadang-kadang ada yang melaporkan saya belum bisa login. Tetapi lebih banyak dari para kaprodi itu lapornya justru tutornya.
Tutornya yang belum bisa login karena memang rekrutmen baru biasanya ya. Baik. Nah, kalau panik ya tidak ya. Jadi ya kita memang itu harus tugas kita ya. Ya kita coba carikan solusi, tetapi memang loadingnya lumayan tinggi gitu ya. Pertanyaan-pertanyaannya semacam itu. Nah, disitulah kita sangat butuh kerjasama dengan P3B ya, dengan Mas Wahyu. Ini masalahnya bagaimana, solusinya seperti apa? Ya, baik. Kalau dari Pak Wahyu gimana? Ya, tentunya kalau di kami selain tutor juga mahasiswa Bapak ya. Jadi Bu Muti, kemudian di mahasiswa itu kebanyakan yang tidak bisa login itu karena mereka itu tidak melakukan aktivasi sendiri. Oh, baik. Artinya kami yang melakukan aktivasi atau mengenerate akunnya. Jadi ada beberapa mahasiswa yang sampai akhir dengan batas tanggal yang kita tentukan itu mereka tidak melakukan aktivasi, sehingga kami membuatkan akun di dalam e-learning UTS itu dengan default yang sudah kami berikan. Untuk defaultnya itu kita berikan menggunakan email kampus, kemudian untuk passwordnya itu juga sudah kita sampaikan dalam melalui halaman e-learning UTS ID. Nanti di halaman e-learning UTS ID itu ada bacaan ya, pengumuman untuk login mahasiswa dan tutor seperti itu. Baik. Jadi kebanyakan yang tidak bisa login itu yang mereka tidak melakukan aktivasi sendiri seperti itu ya. Baik, jadi walaupun tidak melakukan aktivasi sendiri, tapi pas masuk nih laman e-learning itu ya Pak Wahyu ya, teman-teman bisa baca pengumumannya, nanti di situ sudah tertera kalau emailnya dengan menggunakan NIM @e-kampus, sedangkan passwordnya untuk pertama kali default, begitu betul ya Pak Wahyu ya di situ. Jadi nanti begitu login pertama kali langsung diubah ya teman-teman. Jadi harapannya nih sudah tidak ada lagi yang terkendala untuk login ke tutorial online. Baik. Nah, yang mungkin kita bahas dulu nih di segmen pertama ini, kita bahas terkait tuton dan registrasi tuton. Jadi tadi Pak Wahyu sudah ya sempat menyinggung terkait dengan aktivasi tuton ya. Jadi kita mungkin bahasannya terkait itu, kemudian tadi ada dampaknya kalau ternyata tidak aktivasi, lalu ada juga nih mungkin nanti kita bahas dosen tuton itu bisa kita pilih sendiri nggak sih ya Ibu dan Bapak. Lalu ada juga mungkin e-learning karena di upgrade ada sedikit perubahan menu nih ya Pak Wahyu, nanti bisa dijelaskan. Lalu juga kira-kira topiknya terkait mungkin masih ada mahasiswa yang kelas tutonnya belum muncul, dan saat ini kebijakan terbaru juga kita sudah tidak ada lagi tugas mata kuliah ya Bu Mukti ya. Jadi harapannya semua mahasiswa itu mengakses layanan pembelajaran yang sudah kita sediakan, yaitu tutorial online, tutorial tatap muka atau tutorial webinar. Baik, next mungkin. Nah, kemudian saya ke Bu Mukti dulu nih. Kan kita punya banyak ya mahasiswa baru ya Bu Mukti ini, mereka walaupun sudah dapat penjelasan singkat di LPKBJJ, tapi mungkin masih ada yang bingung tuton itu apa sih? Bisa nggak diceritain secara singkat Bu? Oke, ya jadi tuton itu adalah layanan pembelajaran yang disiapkan oleh UT untuk belajar mandiri ya. Salah satu moda yang kita siapkan. Sebetulnya kan ada 3 kan, selain tuton ada tuweb dan TTN. Nah, tuton kan singkatan dari tutorial online, itu kalau bagi UT adalah yang asinkronus, karena kalau online di perguruan tinggi lain itu biasanya asumsinya adalah sinkronus gitu ya. Kalau di kita tutorial online artinya asinkronus. Kalau teman-teman memilih yang sinkronus artinya berarti ke tuweb. Nah, itu disiapkan selama 8 sesi dan bisa diikuti oleh setiap mahasiswa ya, minimal dari 3 layanan pembelajaran itu minimal ikutnya yang tuton. Iya, gitu. jadi harus ada karena sudah tidak ada TMK, jadi paling tidak mahasiswa minimal mengakses 1 layanan pembelajaran begitu betul. ya Bu ya. Nah, kemudian di tuton juga dari 8 sesi tadi sudah disebutkan ya, ada setiap sesinya terdiri dari materi ada Bu materi, ya. ada tugas ya. Tugas itu biasanya kalau untuk mata kuliah umum ya, itu biasanya di sesi ke-3, ke-5, ke-7. Kalau diskusi setiap hari. Nah, ini tanggal-tanggal tenggat-tenggat penyelesaian tugas ini yang mahasiswa mesti aware ya. Jangan sampai telat karena biasanya banyak yang menghibah-hibah di Ya, ujung hari. baik. Jadi perlu diperhatikan ya teman-teman, tenggat waktu kapan sih harus menanggapi diskusi ya, pertanyaan diskusi yang sudah diposting oleh tutornya, dan kemudian juga mengerjakan tugasnya. Nanti kita bahas lebih lanjut nih terkait jadwal tuton untuk semester kali ini. Nah, kemudian tadi menyambung yang aktivasi. Kalau menurut Pak Wahyu berarti bisa dijelasin nggak? Bukan menurut Pak Wahyu nih, bisa dijelasin nggak kalau tuton itu mahasiswa perlu registrasi nggak ya Pak? Baik, teman-teman mahasiswa, untuk semester ini ada kebijakan bahwa aktivasi yang ada di dalam halaman e-learning itu dihilangkan. Jadi teman-teman itu hanya
masuk ke halaman MyUT, kemudian mereka hanya ngeklik ya bahwa dia akan mengenerate akun itu ke dalam e-learning. Jadi mahasiswa itu cukup mengklik, klik saja mengaktifkan. Kalau dulu harus memasukkan email, kemudian memasukkan NIM, kemudian memasukkan tanggal lahir ya. Untuk ke saat ini kebijakannya itu hanya mengklik mengaktifkan akunnya yang nantinya bisa digunakan untuk login ke halaman e-learning saja, seperti itu. Jadi tidak perlu lagi mengaktifasi seperti dulu. Sekarang hanya mengaktifkan di dalam halaman MyUT. Nah, kemudian teman-teman itu bisa login dari MyUT, tidak perlu login di halaman e-learning UTS.id. Ketika menggunakan MyUT, itu kalau menggunakan Office 365 otomatis akan masuk redirect ke halaman e-learning UTS.id tanpa login seperti itu. Nah, ini untuk akunnya. Nah, bagi yang mahasiswa tidak lupa, kemarin saat melakukan aktivasi itu kami buatkan secara massal. Jadi beberapa mahasiswa yang kemarin lupa membuat aktivasi akun, kita buatkan akunnya menggunakan email e-kampus, kemudian passwordnya itu defaultnya U besar, T kecil, tanggal lahir gitu. Jadi itu dapat dilihat di halaman depan di e-learning UTS.id seperti ya, itu. Tadi di bagian pengumuman betul. ya Pak Wahyu ya. Nah, untuk registrasinya sebetulnya saat ini kalau dulu itu mahasiswa itu men-checklist ya. Kalau mau ikut tuton, checklist di halaman MyUT-nya apa saja mata kuliahnya. Nah, saat ini kebijakan baru karena tutorial online itu sebagai layanan default karena dulu ada TMK. Nah, sekarang layanan defaultnya tutorial online itu nanti mahasiswa itu tidak perlu men-checklist di halaman MyUT. Kita akan tarik data sesuai dengan layanannya. Baik. Contohnya mungkin layanan SIPAS non TTM. Nah, artinya semua itu layanan adalah tutorial online. Namun bisa ada yang lain, ada yang akun SIPAS Semi atau SIPAS Plus dan lain-lainnya, itu mungkin sesuai dengan layanannya. Ada yang beberapa mata kuliahnya itu di tutorial TTM atau web seperti itu, dan sebagian ada di Tuton. Nah, saat ini kita gunakan data itu sesuai dengan layanannya mahasiswa. Baik. Jadi lebih simpel ya sebenarnya untuk teman-teman mahasiswa ya Pak Wahyu. Jadi hanya cukup klik aktivasi saja. Nah, aktivasi ini setiap semester atau gimana Pak Wahyu? Enggak, untuk aktivasi itu hanya sekali ya. Baik, nah berarti kalau teman-teman mahasiswa sudah aktivasi di MyUT ya sudah itu akan berlaku seterusnya selama teman-teman registrasi mata kuliah begitu ya, menjadi mahasiswa. Jadi mungkin ini teman-teman mahasiswa baru yang masih bingung begitu ya, ada yang belum aktivasi, nanti semester depan jangan lupa, karena kalau yang semester ini sudah difasilitasi UT begitu ya Pak Wahyu, jadi semua mahasiswa sudah mendapatkan layanan pembelajaran ya Bu Mukti ya, jadi tidak ada yang tidak mendapatkan layanan begitu kan ya. Baik, kalau begitu, nah ini kalau dulu masih ada yang lupa checklist Tuton ya, tapi mulai semester ini berarti kita sudah tidak berlaku, hanya cukup aktivasi satu sekali melalui MyUT. Nah, masih ada nggak nih teman-teman mahasiswa yang belum mengaktifkan akun MyUT-nya? Jadi nanti mungkin setelah ini cek ya, apalagi untuk mahasiswa baru karena ini single sign on, jadi teman-teman cukup masuk ke MyUT nanti bisa langsung dapat tersambung ke setiap aplikasi pembelajaran begitu ya, tidak hanya aplikasi pembelajaran tapi juga aplikasi lainnya yang digunakan di UT gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita tadi memang sudah memfasilitasi ya Pak Wahyu ya, teman-teman yang belum aktivasi sudah diaktifasikan oleh P3B begitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata belum muncul begitu ya, harus hubungi kemana nih? Dan bagaimana caranya buat? Nah, pertama apabila teman-teman itu tidak bisa login, yang pertama tidak bisa login ya dengan akun yang kita buatkan atau yang teman-teman itu kemarin aktivasi, silakan langsung menghubungi Halo UT ya. Jadi nanti Halo UT ada tiket, nanti kami akan mengeskalasi ya, terkait dari Halo UT eskalasi kami akan menyelesaikan seperti itu. Baik. Gitu ya teman-teman, jadi mungkin yang belum muncul atau terkendala login nanti bisa hubungi Halo UT. Nah, kemudian ada juga yang menyampaikan nih, beberapa mahasiswa tampilan e-learning sekarang berubah. Benar nggak nih Pak Wahyu dan Bu Mukti? Apakah berubah begitu? Ya, kalau berubah kan itu semangatnya adalah peningkatan berkelanjutan ya. Kita terus mengupgrade fasilitas-fasilitas yang ada, dan kita juga melihat bahwa
ini masih bisa ditingkatkan lagi, makanya tentu ada kayak semua aplikasi kan ada update. Nah, Iya. samalah seperti itu mungkin ya bayangannya. Mungkin Mas Wahyu secara teknis lebih bisa menjelaskan. Iya, mungkin Iya. Pak Wahyu bisa ada fitur baru gitu Pak, Iya. bisa menjelaskan atau pergeseran Secara grafik. fasilitas itu yang kita gunakan masih sama ya, yaitu forum diskusi, kemudian tugas dan materi. Tapi mungkin fitur-fitur lain mungkin tampilannya agak berbeda sedikit ya, agak beda sedikit. Karena versinya kita juga perbarui karena kurikulum baru, semangatnya Bu ya. Semangat baru. Kurikulum baru kita perbaiki terkait beberapa materinya seperti itu. Nah, itu kalau jadi mahasiswa mungkin tidak terlalu berubah ya, karena tampilannya masih sama seperti semester sebelumnya gitu. Baik. Jadi fiturnya masih yang lama, pergeseran fungsi juga tidak ada ya, jadi masih yang lama teman-teman. Baik, next. Nah, kemudian mungkin ini Bu Mukti nih. Ya, kalau tutor misalnya belum tersedia di kelas tutorial online yang sudah muncul di dashboard itu biasanya kenapa ya, Bu? Ya, biasanya itu karena memang cukup banyak kelas yang sedang diproses ya, jadi memang masih berproses. Tetapi prinsipnya kan begini teman-teman ini kan memang defaultnya adalah belajar mandiri. Nah, belajar mandiri itu kan bisa dilakukan secara mandiri. Jadi inisiasi kan sudah bisa dibuka, materi sudah bisa dibaca, video sudah bisa disimak dengan bagus, diskusi juga sudah bisa direpost gitu ya. Nah, tutor nanti akan ada, biasanya sih 1 pekan ini beres ya Mas Wahyu ya. Kita bereskan semuanya, nanti akan segera langsung menyelesaikan tugasnya. Jadi salah satu tugas tutor kan kalau di sesi pertama kan dia menjawab dan menilai diskusi. Nah, itu biasanya begitu mereka masuk ke kelas langsung mulai dengan tugasnya. Baik. Jadi teman-teman bisa nanti mulai mempelajari materinya dahulu begitu ya Bu Mukti, dan menjawab pertanyaan diskusi. Dan juga pasti sebelum tutorial online ini dimulai sebenarnya teman-teman itu sudah menerima BMP ya, Ya, betul. buku modul pokok. Jadi bisa dipelajari dari situ dulu. Nah, kemudian masih ada nggak nih Pak Wahyu kelas-kelas tuton yang belum muncul di akun mahasiswa? Kalau sebagian besar sudah ya Bu, Bapak Ibu. Jadi teman-teman mahasiswa untuk saat ini mungkin sudah sebagian besar muncul mata kuliah. Namun memang ada beberapa mata kuliah yang mungkin registrasi terakhir berjalan ya Bu ya. Ada beberapa tambahan mungkin sedang berjalan. Jadi kita sedang sesuaikan seperti itu. Ya, baik. Jadi kalau penyesuaian itu sebenarnya tidak lama Bu ya, maksimal 1 minggu kita sesuaikan sampai biasanya betul-betul fix gitu. Iya, jadi nanti dicek secara berkala ya. Harapannya nanti mungkin hari ini siapa tahu sudah lengkap semua nih kelas tutonnya begitu. Nah, ini juga ada pertanyaan Bu Mukti. Mahasiswa tuh bisa milih dosen tutornya sendiri nggak sih? Misalnya pengennya diajar sama Bu Mukti gitu, bisa nggak Bu? Ya. Nah, ini kita kembali kepada prinsip pembelajaran mandiri ya. Kalau dosen di UT itu sebenarnya adalah salah satunya adalah penulis bahan ajar gitu. Itu dosen yang sebetulnya kita datangkan dari berbagai PTN yang bagus sesuai dengan kepakarannya, ada di kamar kita masing-masing untuk diajak diskusi gitu kan, ibaratnya cuma diskusinya dengan bahan tercetak. Nah, kalau untuk tutor itu ya memang sebagian besar dosen yang memang kita minta bantuannya untuk memberikan layanan kepada mahasiswa, tetapi karena memang semuanya computerized, tentu mohon maaf tidak bisa memilih gitu ya. Jadi semuanya serba computerized, termasuk pengelompokan dalam satu kelas kan juga tidak bisa milih saya dengan Mbak Erika aja, saya dengan Mas Wahyu aja kan nggak bisa ya. Jadi memang sudah serba komputer, karena kalau manual bisa dibayangkan setahun tidak selesai Mas Wahyu ya. Iya baik. Jadi sudah ditentukan secara sistem ya Pak Wahyu ya. Iya. Baik kalau begitu. Nah, ini masih ke Bu Mukti nih. Dulu kan ada TMK ya Bu, tadi kita juga sudah sebutkan kalau mulai semester ini, mulai kurikulum baru ya, sudah tidak ada TMK. Mungkin bisa dijelaskan nggak Bu perbedaannya antara sistem TNK dengan tuton begitu. Mungkin masih ada nih teman-teman mahasiswa yang selama ini belum pernah mendapatkan layanan pembelajaran tutorial begitu ya. Jadi selama ini hanya TMK saja. Mungkin boleh Bu dijelaskan. Ya, TMK itu diberikan 3 kali dalam satu semester. Sebetulnya polanya mengikuti 3 tugas di tuton ya, sesi 3, 5 dan 7 secara berkala. Ada apa namanya? Lamannya sendiri tmk.ut.ac.id. Di sana di sana teman-teman nanti bisa mengambil tugas, mendownload tugas, kemudian mengerjakannya, lalu mengunggahnya kembali. Tetapi mulai semester ini kita hilangkan, ya kita alihkan ke tuton. Kenapa? Karena prinsipnya kalau menurut pakar UT ya, Prof. Atwi ya, namanya e-learning, pembelajaran itu harus ada interaksi. Dan interaksi itu minimal terjadi di tuton. Kalau TMK kan cuma mengunggah,
mengunduh terus kemudian mengunggah lagi, interestnya nggak ada. Baik, gitu. baik. Jadi memang ya minimal dengan tuton itu. Baik, jadi begitu ya. Jadi mulai kurikulum baru ini teman-teman, kita harapkan setiap mahasiswa UT itu mendapatkan interaksi di pembelajarannya, begitu ya. Nanti teman-teman akan mendapatkan feedback dari tutor-tutornya begitu. Nah, baik, mungkin kita masuk ke segmen selanjutnya. Ini terkait email dan akses e-kampus seperti tadi sudah saya sebutkan ya. Teman-teman ini diharapkan semua sudah akses My UT-nya karena ini single sign on. Nah, begitu. Jadi Pak Wahyu, boleh nggak sih kalau nanti saat login itu atau misalnya mahasiswa bisa mengganti usernya sendiri ke email pribadi gitu di e-learning begitu? Bagaimana Pak Wahyu? Ya, untuk saat ini semester ini kita terapkan, kita kunci, kita lock ya. Semua mahasiswa UT itu kita harapkan semua menggunakan email e-kampus. Baik. Nah, saat ini mahasiswa tidak bisa mengganti. Kalau dulu tuh sebelumnya mahasiswa bisa mengganti emailnya, jadi mahasiswa bisa menggunakan Gmail atau yang lainnya. Untuk saat ini teman-teman mahasiswa kita lock semua email hanya menggunakan email e-kampus. Karena apa? Karena nantinya teman-teman mahasiswa itu akan menggunakan satu single sign on ya, yang harapannya bisa mengakses semua aplikasi tanpa mengingat satu password, jadi tidak mengingat semua password, jadi tidak ribet, jadi tinggal mengingat satu password email, kemudian bisa login kemana-mana ke semua aplikasi. Seperti harapannya seperti itu, Bu. Baik. Jadi dan saya yakin ya saat LPKBJJ juga teman-teman itu kan sudah bersama-sama ya mengaktifkan email e-kampusnya. Jadi pasti ini semua mahasiswa baru juga sudah terinfo nih email e-kampusnya. Nah, karena ini terkait tuton dan e-learning ya. Kalau lupa password di e-learning gimana nih Pak Wahyu? Nah, kalau lupa password di e-learning sebetulnya ada dua cara. Baik. Bisa cara manual, itu artinya mahasiswa tinggal di e-learning ada namanya lupa password ya. Ketika mau login ada fasilitas lupa password. Nah, itu akan teman-teman tinggal klik lupa password, nanti masukkan email, nanti akan masuk ke dalam email e-kampus. Oke, jadi masuk ke inbox emailnya ya. Ya, emailnya. Tinggal nanti klik, itu ada apa namanya link yang URL untuk mengganti passwordnya. Nah, yang masalah gini Mbak Erika. Gimana sudah tuh? lupa password email. Lupa emailnya. Lupa password tutornya, kemudian lupa lagi password e-kampusnya. Jadi lupanya bertingkat nih ya. Itu sebenarnya caranya teman-teman tinggal masuk ke dalam halaman MyUT. Di MyUT itu ada menu untuk mereset password e-kampus seperti itu. Nah, itu jadi tinggal reset e-kampusnya. Apabila sudah reset e-kampus, artinya teman-teman sebenarnya nggak perlu yang manual tadi, tinggal menggunakan e-kampus itu login dari MyUT, kemudian bisa langsung klik ke SSO ke halaman e-learning seperti itu. Iya, jadi kalau lewat MyUT nggak ada lagi tuh cerita lupa password sebenarnya ya Pak Wahyu. Nah, nih gimana nih teman-teman PR-nya, masih ada nggak nih teman-teman mahasiswa yang belum akses MyUT-nya begitu ya. Jadi ini sangat penting, nanti setelah ini dicek ya teman-teman gitu. Baik, nah sekarang selanjutnya jadi tadi ya kalau pakai Gmail pribadi bukan bisa ganggu akses, malah tidak bisa akses sama sekali ya Pak Wahyu ya ke e-learning. Jadi teman-teman nanti kita semua sudah pakai single sign on memakai email e-kampus begitu ya. Kemudian kalau mengganti atau aktivasi email e-kampus itu seperti apa? Lewat MyUT tadi ya Pak Wahyu berarti ya? Itu mungkin ada yang dulunya itu mahasiswa itu sudah melakukan aktivasi sebelum ada kebijakan wajib untuk e-kampus. Teman-teman yang sudah menggunakan email pribadi, email Gmail atau yang lainnya, itu saat ini sudah kami ganti secara default itu menggunakan email e-kampus. Jadi di halaman tutorial online itu secara default teman-teman yang dulunya menggunakan email Gmail atau yang lainnya itu menggunakan e-kampus. Jadi nanti ketika lupa password untuk mereset, itu teman-teman yang dicek adalah di e-kampusnya, bukan di Gmail pribadinya seperti itu. Baik, begitu ya. Jadi baik untuk mahasiswa baru maupun mahasiswa lama sekarang semua akses ke e-learning sudah memakai e-kampus begitu ya Pak Wahyu. Baik, nah kemudian tadi juga yang lupa password sudah dibahas ya teman-teman ya. Jadi sudah ada memang menunya, klik lupa password, tapi kalau lewat MyUT tidak perlu khawatir lagi begitu. Nah, ini terkait dengan komposisi nilai nih Bu Mukti, kita sudah mulai masuk kira-kira nilai untuk mata kuliah umum, praktikum seperti apa kontribusinya ke nilai akhir. Oke, ya, makasih Mbak Erika. Kalau untuk mata kuliah umum secara umum kan itu proporsinya adalah 30% nilai untuk tuton dan 70% untuk nilai UAS ya, tetapi dengan syarat tertentu ya.
nilai UASnya minimal adalah 30. 30 gitu ya. Itu kenapa diperlakukan ya supaya berkeadilan gitu ya. Jangan sampai merasa sudah udah aman, udah ada 30, nanti kan nyari 30 lagi udah dapat 60 gitu kan. Nah, ya nanti jadi pembelajaran tidak berlangsung secara optimal. Tetapi untuk mata kuliah yang berciri khas ya, misalnya mata kuliah praktek atau berpraktek atau praktikum, masing-masing memiliki proporsi yang berbeda-beda. Nah, silakan teman-teman cermati. Biasanya kalau di e-learning itu di pendahuluan. Biasanya tutor akan menjelaskan proporsinya seperti apa gitu ya. Terutama untuk mata kuliah yang praktek yang teman-teman perlu lebih fokus ya. Untuk praktek itu biasanya 100% adalah dari tutorial online. Jadi kelewat satu tugas saja itu sudah jauh banget nilainya berkurang gitu ya. Nah, kalau untuk mata kuliah berpraktek juga variasi, ada yang 50-50, ada macam-macam. Silahkan nanti dilihat di sesi pendahuluan tiap mata kuliah di kelas masing-masing. Iya, baik. Jadi baik antara prodi yang satu dengan prodi yang lain Beragam. variasinya beragam ya Bu, Beragam apalagi sekali. antara fakultas yang satu dengan Iya. fakultas yang lain begitu ya. Kemudian kalau untuk praktik dan praktikum online bagaimana cara aksesnya Bu? Sekarang aplikasi apa sih yang kita gunakan untuk mata kuliah iya. atau berpraktikum dan mata kuliah praktik? Oke, nah ini untuk mahasiswa lama kita dulu kan menggunakan praktik UTACID ya Mas Wahyu ya. Nah mulai sekarang praktik UTACID ini sudah tidak ada, semuanya kita masukkan ke silayar.ut.ac.id. Dulu Silayar juga sudah ada, tetapi Silayar masih berdua dengan praktek ada kita pakai temannya dua gitu ya, Bu, kita pakai ya. dua. Nah sekarang sudah menggunakan Silayar semuanya, termasuk untuk pengumpulan tugasnya nanti di sana. Ini akan mengurangi biasanya mahasiswa itu suka lupa ya, yang sering terjadi itu merasa sudah mengerjakan semuanya tapi lupa di-upload tugasnya di laman praktek. Nah, sekarang dijadikan satu dan itu pun nanti sinkronis dengan tutornya ya Mas Wahyu ya. Jadi kayak di redirect tadi ya, di tugas itu nanti diingatkan kalau untuk yang memang tuton, misalnya praton gitu ya, praktek nanti di Silayarnya itu nggak harus buka langsung tapi redirect gitu. Oke, tarik baik. ke Jadi sana. aksesnya hanya Jadi ke nggak ribet e-learning lah ya. ya, cukup di Baik, e-learning jadi ya. sudah semakin simpel ya aplikasi-aplikasi yang harus diakses oleh teman-teman mahasiswa. Pak Wahyu ada tambahan terkait ini? Nah, mungkin untuk mahasiswa banyak pertanyaan ya terkait pervariasinya di tutorial online, terutama mungkin ada yang membandingkan antara tutorial online yang umum dengan tutorial yang berpraktek ya, mata kuliah berpraktek itu kan banyak sekali variasinya Bu ya. Iya. Jadi mata kuliah berpraktek itu ada yang memang tidak ada kehadiran to web seperti Iya, jadi betul. ada juga yang tidak ada diskusinya. Nah, Iya. jadi jangan nanti ketika teman-teman mahasiswa itu mendapatkan mata kuliah berpraktek yang praton itu nanti dilihat saja di halaman pendahuluan. Iya. Nah, di situ bisa dijelaskan apa saja kontribusi nilai yang akan diambil. Jadi jangan hanya tugas saja. Contohnya di beberapa mata kuliah berpraktek itu hanya tugas saja, tidak ada kehadiran, tidak ada diskusi. Nah, itu teman-teman bisa membaca di halaman pendahuluan setiap kelasnya masing-masing seperti itu. Betul. Baik. Jadi jangan panik dulu ya kalau misalnya kok di mata kuliah yang satu ada sesi Diskusi, diskusinya, ya, tapi di betul. mata kuliah lainnya ternyata tidak ada sesi diskusinya. Terus teman-teman nanti bertanya-tanya apakah memang kelas tutornya tidak sempurna, tapi bukan itu ya. Jadi kembali lagi ke jenis mata kuliahnya begitu ya. Nanti teman-teman bisa lihat lebih lanjut, baca dengan seksama di bagian pendahuluan begitu. Nah, kemudian kalau pelaksanaannya Bu, apakah sama nih timelinenya antara tutorial online dengan praktik-praktikum online? Kalau di FKIP mungkin Bu Mukti bisa cerita gitu. Ya, kalau secara umum sama ya, karena memang tanggalnya serentak untuk praton maupun yang tutorial biasa sama gitu ya. Mungkin yang agak berbeda sedikit nanti dengan yang di tatap muka ya Mas ya. Tapi ini juga cuma bergeser ya 1 pekan 2 pekan lah, Iya, tidak terlalu banyak. Jadi range waktunya Iya. relatif sama begitu ya teman-teman ya, walaupun mungkin tidak sama persis begitu ya. Baik. Nah, kemudian kalau dari fakultas terutama FKIP nih Bu, apakah ada panduannya yang bisa diakses secara online gitu ya? Bagaimana nih teman-teman mendapatkannya? Oke, Dari mana? Ya, kalau semua panduan itu sebetulnya juga sudah ada di RBV, gitu. Artinya secara default mestinya juga teman-teman mendapatkan dalam bentuk bahan ajar digital ketika memang meregis mata kuliah yang praktek itu, gitu ya. Tetapi setiap fakultas juga memfasilitasi ini, termasuk di FKIP itu ada kalau
kalau buka website FKIP itu nanti ada memang bagian panduan gitu. Oke. Jadi itu bisa di download yang dibutuhkan yang mana. Baik. Saya rasa fakultas lain juga sama. Ya, baik begitu ya. Jadi teman-teman mungkin bisa mulai akses website fakultas masing-masing. Jadi kalau di FKIP ada menu khusus terkait panduan Iya. praktikum begitu Iya. ya, Bu Mukti ya. Baik, kita lanjut nih terkait masalah teknis registrasi Tuton. Nah, sebenarnya masih ada nggak curhatan kalau Tuton semester ini sulit diakses begitu, Bapak Ibu kira-kira? Yang masuk baik ke P3B maupun ke fakultas, mungkin boleh Pak Wahyu dulu. Ya, mungkin ada beberapa dari Halute tiket yang memang sampai kemarin beberapa yang belum bisa masuk ya. Jadi mungkin gini, kita kan ada tersentral ya, server itu ada sentral, tapi beberapa mahasiswa bisa, ada yang tidak bisa. Nah, mohon diperiksa lagi kembali jaringan masing-masing. Kemudian yang paling penting ada beberapa hal yang mengalami kendala dalam browsernya. Padahal jaringannya ada, tapi di browser itu tidak muncul. Nah, mungkin bisa di clear history ya, karena mungkin ada beberapa yang meng-catch yang mungkin semester kemarin atau yang seperti apa. Mungkin lebih baik ketika mengalami seperti itu tinggal di clear historinya, clear case-nya, nanti bisa project seperti itu kalau beberapa mahasiswa yang mengalami seperti itu. Oke, baik. Jadi seperti itu ya teman-teman, harapannya Tuton mulai sudah berjalan lancar ya sepertinya mulai minggu ini. Nah, kemudian kalau dari mungkin beberapa semester sebelumnya ya, kalau yang semester ini kan belum nih, kira suka ada keterangan update sistem ya Pak Wahyu ya. Nah, itu kira-kira berapa lama sih prosesnya, dan biasanya selalu diumumkan kan ya, Pak Wahyu betul. ya? Nah, itu untuk proses update tuh pasti ada Bapak Ibu teman-teman mahasiswa. Jadi rekan mahasiswa nanti pasti akan ada update sistem, tapi mungkin di luar jam kerja ya. Artinya mungkin di malam hari di jam pukul 00 sampai pukul 01. Artinya tidak memakan waktu yang lama, paling lama itu bisa 1 jam. Kita kita coba menghindari jam-jam sibuk mahasiswa. Jadi kita biasanya akan ada pengumuman di halaman e-learning itu bahwa kita akan melakukan maintenance biasanya sebelum tugas 1 itu kan kita lakukan di malam hari misalnya pukul 00 sampai pukul 01 seperti itu. Baik, jadi tidak terlalu lama dan memang sudah dipilih waktu-waktunya yang akses ke Tutonnya rendah begitu ya Pak Wahyu ya, jadi bukan jam sibuk. Nah, kemudian sepertinya masih ada mungkin nih ya teman mahasiswa yang lapor mendapatkan 2 kelas untuk 1 mata kuliah gitu ya. Jadi ini baiknya nanti juga lapor ke Halo UT saja ya Pak Wahyu ya, nanti akan dicek begitu ya. Iya, betul. Baik. Nah, kemudian ini nih Bu yang mungkin ramai di sosial media UT, mungkin banyak juga pertanyaan ke prodi dan fakultas ya. Jadi ada pengumuman terkait batas diskusi tidak sama seperti semester sebelumnya. Mungkin Bu Mukti bisa menceritakan lebih detail nih. Jadi nanti teman-teman tidak bertanya-tanya lagi dan bisa mengerjakan atau menjawab diskusi tepat waktu begitu ya Bu. Silakan Ibu. Iya. Jadi teman-teman mahasiswa sebenarnya defaultnya Tuton itu kan dari dulu setiap sesi adalah 1 pekan ya, termasuk untuk membaca materi, menyimak video, membalas atau menanggapi diskusi ya. Nah itu semuanya 1 pekan. Tetapi karena kemarin-kemarin itu kita sedang melatih kedisiplinan kita semuanya termasuk mahasiswa, diberikan sedikit toleransi 2 pekan. Nah untuk saat ini kita sudah merasa ini sudah saatnya nih mahasiswa sudah mulai terbiasa dengan pola diskusi, dengan tugas yang tepat waktu. Nah kita kembali ke yang seharusnya ya, bahwa diskusi akan diberikan hanya selama sepekan. Ini pun kita masih memberikan adaptasi dulu ya, masa adaptasi di diskusi pekan ke-1 dan diskusi sesi kedua itu masih di state untuk 2 pekan dulu ya supaya tidak kaget ya. Nanti begitu ketiga, nah nanti tolong teman-teman mahasiswa jangan sampai telat ya supaya masih bisa menanggapi diskusi di setiap sesinya. Iya, jadi begitu ya. Jadi untuk sesi 1 dan sesi 2 ini bisa diakses sesi diskusinya selama 2 minggu, tapi setelah itu hanya 1 minggu. Pak Wahyu ada tambahan? Ya, sebetulnya kalau untuk batas waktu itu kita sesuaikan ya Bu ya, kita sesuaikan dengan nantinya dengan aktivitas mahasiswa. Untuk 1 pekan itu sebenarnya kita sudah berikan sebenarnya dari awal ya Bu ya, bukan dari awal, tapi mungkin kita perpanjang-panjang. Kalau dulu kan mungkin sistemnya soal error dan lainnya. Nah saat ini kita coba dengan kebijakan ini ada 1 pekan
warga mahasiswa itu tetap fokus ya di dalam satu materi itu, diskusinya di dalam tugas satu. Nah yang kemarin masih ada yang seperti loncat-loncat ya Bu ya, udah masuk ke sesi ke selanjutnya tapi masih melakukan diskusi di sesi pertama. Jadi artinya biar materi dan diskusinya itu sama tuntas, jadi kita 1 minggu seperti itu. Baik, jadi harapannya begitu ya, satu sesi itu tuntas diselesaikan dalam 1 minggu begitu ya teman-teman. Jadi nggak nanti misalnya karena ada perpanjangan waktu ditumpuk di minggu selanjutnya begitu ya harapannya gitu. Baik, nah kemudian ini seperti tadi relate ya Bu Mukti dengan keterangan Bu Mukti, sudah ada Tuton tapi ada Tuwebnya juga. Jadi ada mahasiswa sebenarnya mendaftar untuk ikut Tuton tapi ternyata saat di kelas Tutonnya itu ada link untuk Tuweb begitu. Nah ini penjelasannya seperti apa Bu? Ya betul, jadi memang di Tuton itu ada mata kuliah yang memang diberikan Tuweb, tapi bukan dalam arti Tuweb yang full to web ya, tutorial web yang semuanya sinkronus. Jadi web ini memang diberikan terutama untuk mata kuliah yang dianggap cukup kompleks ya. Semua mata kuliah praktek itu biasanya ada webnya, dan beberapa mata kuliah berpraktek itu diberikan web. Rata-rata 4 ya, rata-rata 4 dari 8 kali pertemuan ya, web 4 kali gitu pertemuan ya, web nanti diatur polanya. Ini dalam rangka apa ya? Tentu semuanya tadi kembali kepada peningkatan berkelanjutan, karena memang mata kuliah ini kan perlu diskusi secara langsung ya dengan tutor, sehingga perlu web untuk mematangkan konsep-konsep apa yang mau dipraktekkan di lapangan nanti. Ya, baik begitu ya. Jadi salah satunya mata MKKI berapa Bu yang pemberdayaan masyarakat ya, itu baru kelasnya di Tuton tapi ada jadwal bukan gimana? Itu web TTM full. Itu baik, TTM full, salah saya ternyata. Jadi contohnya misalnya pembimbingan tugas akhir begitu ya Pak Wahyu ya. Artikel ilmiah. Artikel atau medlit yang ya. baru medlit ya. Baik, jadi ada kelas tutonnya tapi kemudian nanti di 4 waktu tertentu ada webnya begitu ya. Jadi teman-teman bisa berinteraksi dan bertanya langsung ke tutor yang ada di kelas tersebut begitu ya. Jadi tadi yang saya sebutkan salah saya ternyata begitu ya teman-teman. Nah kemudian kira-kira berapa tadi kontribusi nilai Tuton tergantung sudah kita jelaskan ya teman-teman. Nah kira apa sih yang boleh dan tidak boleh dilakukan nih Bu Mukti yang saat mahasiswa mengerjakan diskusi dan tugas? Iya, oke. Untuk diskusi memang sebenarnya tujuan diskusi itu kan bukan sekedar menjawab ya, tetapi adalah menanggapi juga pertanyaan atau komentar dari teman yang lain. Itulah diskusi ya, diharapkan seperti itu. Nah tentu sangat diharapkan tidak asal kopas gitu ya, tidak asal kopas atau mengetik persis sama seperti modul, meskipun tetap diberikan sumbernya ini gitu ya. Tetapi kan itu kan tidak melatih ya. Kita sangat berharap mahasiswa itu nanti adalah paraphrase gitu ya, atau mensarikan dari beberapa halaman menjadi satu tulisan yang enak untuk dibaca gitu ya. Karena saya pernah juga melihat nih teman-teman, diskusi itu yang difoto bukunya, ini Bu jawabannya. Nah ini bukan seperti itu yang dimau ya. Ya betul di situ, tapi kan mestinya disarikan ya isinya apa, dan teman-teman lain nanti diminta untuk menanggapi. Itu jadi pertama itu, dan yang kedua sama sih, tugas juga sama. Kalau bisa adalah sumber-sumbernya jelas dituliskan di situ. Apalagi untuk tugas-tugas yang memang diberikan fasilitas similarity ya, itu harus kita ketat sekali supaya tidak terlalu copy paste gitu ya, harus ada paraphrase di sana. Jadi harus hati-hati dengan apa yang kita tulis. Dan yang kedua, jangan gunakan joki. Betul, gitu ya. Ini karena masih kadang-kadang ada saja gitu ya terkejadian, ya ketahuan sajalah ya. Atau main curang ya, mengakali Ariel dengan aplikasi-aplikasi tertentu. Ini bolak-balik saya dapat dari Mas Wahyu. Ini setiap kata ada huruf A-nya Bu, makanya plagiasinya jadi cuma 1%. Gitu similarity-nya. Nah, seperti itu tolong dihindari ya, supaya juga tidak merugikan teman-teman sendiri. Tadinya mungkin mendapatkan nilai C ya lumayan lah daripada E gitu ya, karena ada kecurangan. Ya baik, jadi intinya dikerjakan sendiri ya Bu. Ya, Saya betul. juga sebagai tutor pernah lihat di awal-awal diskusi sudah ada mahasiswa menjawab, di bawahnya kok jawabannya sama persis. Kita sebagai tutor ya Bu Mukti kan pasti kita membaca satu persatu begitu ya diskusi yang diposting mahasiswa begitu. Nah kemudian kalau dari Pak Wahyu mungkin bisa dijelaskan, mahasiswa tuh bisa lihat nilai diskusinya nggak sih per sesi atau nilai tugasnya begitu. Jadi nanti dan apakah misalnya nilainya
kurang bisa diperbaiki nggak nih? Nah, jadi untuk semua nilai yang ada di tutoran online itu bisa dilihat oleh mahasiswa. Iya. Jadi nilai baik nilai yang umum ya, mesti tutorial umum itu kan yang ada diskusi, ada kehadiran, ada tugas. Nah itu setiap nilai itu mempunyai kontribusi sendiri-sendiri. Contohnya untuk yang umum itu kontribusi nilai untuk kehadiran itu kan 10% ya. Yeah. Kemudian untuk diskusinya itu 30%, 20, 30 dan 50 untuk tugasnya 50%. Nah itu masing-masing mempunyai kontribusi nilainya. Nah, jadi teman-teman bisa melihat ketika teman-teman itu melakukan diskusi. Nah untuk diskusi ini itu 30% nanti dibagi 8 ya dalam 8-nya Cina. Jadi nah untuk diskusi sendiri juga rekan-rekan mahasiswa itu bisa berulang-ulang. Artinya nanti misalkan mereplay lagi Misalnya, postingan dari yang pertama akan mendapat nilai 80. Nah, nanti replay lagi mendapatkan nilai 60. Nah, nanti nilai yang akan diambil adalah nilai tertinggi. Jadi tidak perlu khawatir ketika rekan-rekan mahasiswa saya sudah dapat nilai 80, nggak perlu replay lagi. Jangan gitu, tapi bisa melakukan diskusi kembali, nanti akan dinilai. Kemudian nilai yang diambil adalah nilai tertingginya seperti itu. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, ini sudah tanya jawab begitu ya teman-teman. Jadi kemarin di IG-nya UT sudah ada question box. Jadi sambil mensosialisasikan acara IG Live hari ini juga ada. Kalau teman-teman mau bertanya terkait topik hari ini, kemarin kami beri kesempatan. Nah ini saya akan coba bacakan beberapa karena waktunya terbatas ya teman-teman. Nah yang pertama ini dari teman kita yang punya akun Instagram @lilahosilah gitu ya. Nah katanya saya sudah buka tuton pagi belum bisa buka latihan soal di sesi 1 gitu. Jadi gimana nih kalau terkait latihan atau kuis ini Pak Wahyu dan Bu Mukti? Mungkin Pak Wahyu dulu boleh. Jadi memang beberapa beberapa kelas ada yang mengalami kendala seperti itu, tapi jangan khawatir teman-teman, latihan itu tidak masuk dalam kontribusi nilai, tetapi teman-teman sebenarnya bisa mendapatkan latihan itu di dalam BMP-nya, di dalam bahan ajar itu sudah ada beberapa tes formatifnya yang teman-teman lakukan. Nanti sambil dilihat kembali apakah sudah kami juga sudah menyesuaikan terkait beberapa perbaikan kalau memang ada yang latihan ini yang tidak bisa diakses seperti itu. Sama dari fakultas juga mendapatkan laporan mahasiswa tidak bisa mengakses, tetapi ini kan terus diperbaiki sambil teman-teman bisa melihat dari yang ada di BMP soal-soalnya. Baik, slide selanjutnya. Baik, ini dari @Dwina Rizky Jayanti gitu. Nah, tapi kita nggak tahu nih ya dari fakultas mana. Jadi yang bersangkutan nih Mbak Dwina mungkin ya udah minggu pertama tapi artikel ilmiah kok belum ada dosen di tutornya begitu. Oke. Saya coba bantu jawab ya Mbak Erika. Jadi teman-teman mahasiswa kalau mau melihat siapa dosennya itu kan ada di partisipan ya. Nanti kan dilihat di situ siapa tutornya, siapa teman-temannya gitu ya. Nah kalau beliaunya nggak aktif juga, teman-teman juga bisa mengirim email lewat situ. Jadi send message itu mengingatkan, Bu, kami sudah ada di kelas ya. Kita menunggu dan seterusnya. Tetapi secara sistem di UT sendiri ketika seorang tutor itu dia tidak aktif sampai dengan akhir pekan kedua, kami menganggap tidak bisa melanjutkan lagi tugasnya gitu, sehingga langsung kita gantikan dengan tutor lain tanpa pemberitahuan kepada tutor sebelumnya gitu ya, supaya mahasiswa tidak merasa dirugikan. Ya baik, jadi sudah ada ini juga ya Bu, usaha-usaha dari UT. Nah kemudian ini mungkin untuk Pak Wahyu @FCBS79, ini susah banget dibacanya nih. Kalau ngerjain tugas enaknya pakai aplikasi atau website nih Pak Wahyu? Nah, enak atau nggak enak itu tergantung mereka masing-masing. Tapi kami sarankan ya untuk tugas sebaiknya menggunakan website ya, karena di dalam aplikasi sendiri itu ada namanya fitur asinkronus. Nah, takutnya ketika teman-teman mengaktifkan hal tersebut, biasanya misalnya ngajarkan tugas di Bapak Ibu, jadi rekan mahasiswa ngajarkan tugas di aplikasi. Nah, lupa sync, nanti tugasnya tidak terkirim. Jadi mohon capek-capek nulis ya. Itu bisa sebenarnya fiturnya bisa offline Bu. Jadi fitur itu bisa digunakan untuk offline ketika tidak ada jaringan. Mahasiswa itu bisa mengerjakan aktivitas diskusi atau tugasnya. Tetapi kalau tugas kan menggunakan file ya, artinya harus menggunakan bandwidth, takutnya gagal dan seperti apa.
Kalau untuk tugas sebaiknya menggunakan website, tapi Website. untuk diskusi bisa Masih melakukan ya aplikasi Ya, seperti itu. Gitu, baik ya. Jadi kalau tugas sebaiknya dengan website ya teman-teman. Kalaupun memang tugasnya ditulis tangan boleh kan ya, Oh, boleh Bu Mukti sekali, ya. boleh. Jadi ditulis tangan, Difoto, kemudian di-scan. difoto, diunggah begitu ya. Jadi teman-teman yang mungkin belum punya perangkat khusus begitu ya, yang penting mengerjakan dan mengumpulkan begitu ya Bu Mukti ya. Nah kemudian ini ada juga curhatan nih sepertinya ya Bu Mukti dan Pak Wahyu dari @astika12_ sudah hari keempat tuton tapi belum ada nama dosennya. Nanti gimana nih solusinya? Iya, sama dengannya tadi ya. Ini berarti kemarin ya, Kamis ya kan kita mulai tutonkan Senin ya. Iya. Nanti sampai dengan Senin tidak ada tidak ada aktivitas dari dosen yang bersangkutan atau tutor yang bersangkutan, nanti Kaprodi yang langsung akan menggantikan dengan tutor lain yang lebih bisa diandalkan. Ya, baik. Jadi harapannya nanti setelah ini saat buka e-learning sudah ada nih nama Iya. nama dosennya di kelas tutonnya ya. Baik, selanjutnya Sama. ya. Kemudian dari @septi_cha, mengapa ada materi yang tidak muncul di tuton padahal sudah registrasi nih, Pak Wahyu? Ini ada hubungannya mungkin dengan layanannya begitu? Nah, betul. Mungkin Mbak Septica ya, Septica itu mungkin meregistrasikan. Jadi teman-teman tuh dilihat kembali layanan default mahasiswa. Jadi teman-teman bisa melihat apakah layanan yang diregistrasikan itu memang ada tutorial online-nya. Contohnya yang tadi saya sampaikan, beberapa layanan yang memang hanya ada di misalkan mata kuliah praktik yang ada misalkan hanya di tutorial tatap muka, nah mohon dicek kembali. Tapi untuk tuton harusnya sudah muncul semua seperti itu. Oke, jadi yang tuton sudah muncul semua ya. Nanti mungkin dilihat kembali. Nah, kemudian ini dari Angelina Der 08. Nah, ini curhat juga kenapa tadi jadwal tutonnya hanya seminggu. Jadi teman-teman banyak yang kerja shift malam gitu. Jadi waktunya mungkin terbatas nih ya, terpotong ya. Nanti setelah minggu ini teman-teman akan ada sesi khusus membahas kiat sukses mengikuti tutorial online. Nanti mungkin di situ bisa ada tips and trick yang dibagikan begitu ya. Tapi tadi kalau terkait kebijakannya sudah dijelaskan oleh Bu Mukti. Nah, kalau kerjanya shift malam mungkin Ya, mengerjakannya pagi begitu ya harapannya ya. Jadi disempatkan secara rutin 1 hari diluangkan waktunya untuk akses tutorial online begitu. Apa ada tambahan dari Bu Mukti atau Pak Wahyu? Ya, memang harus pintar-pintar ya, dan irama kerja kita kan beda-beda. Bagi yang shift malam ya tentunya mungkin waktu kalau pagi mungkin masih mengantuk baru pulang dari pabrik atau dari kantor, ya agak siang sedikit lah. Tetapi lebih bagus sehari sedikit gitu ya, meskipun cuma bisa mengisi diskusi atau sekedar membaca satu materi, tapi rutin gitu ya. Sama seperti yang kita berikan pada waktu LPKBJJ ya. Jadi setiap hari ada kegiatan belajarnya. Oke, baik, selanjutnya. Nah, ini terkait nilai nih kontribusinya, pertanyaan dari @my.shaf. Kalau nilai diskusi tutonnya itu 80, udah langsung dapat nilai A nggak nih di nilai akhir, Bu Mukti? Mungkin bisa dijelaskan. Tadi Mas Wahyu sudah menjelaskan ya, secara umum diskusi itu 30% pun dibagi 8 gitu lah. Iya. Diskusinya kan ada 8, yang 80 yang mana gitu kan. Jadi memang masih banyak faktor lain, dan itu juga kalau untuk mata kuliah umum kontribusi total dari tuton ini kan 30%. Ya 70%-nya teman-teman masih harus menguatkan semangat belajar lagi untuk bisa sukses di UAS gitu. Oke, baik. Ini tadi sudah terkait tutor yang belum ada. Mungkin selanjutnya pertanyaan dari teman-teman mahasiswa. Next. Nah, tadi sudah dijelaskan juga bagaimana kontribusi nilai tuton ya untuk perhitungan nilai akhir. Jadi berpengaruh ke nilai akhir, bukan perhitungan nilai UAS ya. Jadi komponennya 2 ya, Bu Mukti ya. Itu. Nah, jadwal tuton ada perubahan atau tidak? Tidak ada ya Bapak Ibu, tapi memang tadi yang perlu diingat-ingat mungkin apalagi untuk mahasiswa lama ya Bu ya. Jadi untuk nanti sesi 3-8 itu harus diselesaikan dalam satu minggu. Iya, 1 pekan. Baik, selanjutnya. Nah, ini mekanisme dari @macalahaha. Mau tanya dong, kalau mekanisme praktik tuton itu bagaimana? Tadi sudah sempat
kita diskusikan juga ya Bu Mukti ya, Iya. tapi mungkin boleh nih disampaikan lagi secara singkat. Iya, jadi untuk praktek tuton atau praton itu memang kembali kepada ciri khas mata kuliah masing-masing, sangat berbeda-beda. Ada yang setiap pekan itu ada tugasnya, ada yang 4 kali, ada yang 5 kali, ada yang 3 kali, jadi sangat beragam dan itu biasanya sudah diberikan briefingnya atau penjelasannya di pendahuluan. Tolong diperhatikan betul di sana. Apa yang aturan untuk mata kuliah itu. Ada misalnya ada yang tugasnya setiap pekan tetapi diskusi tidak dihitung, kehadiran tidak dihitung, 100% dari tugas, seperti itu ya. Jadi kembali kepada ciri khas mata kuliah masing-masing. Oke, Gitu. baik. Nah, kemudian ini Akil Trihatia. Kenapa sih di sesi tuton nggak ada diskusi melalui Zoom ya? Mungkin silakan Pak Wahyu. Iya. Untuk tuton umum memang kita sifatnya asinkronus ya Iya. teman-teman. Jadi asinkronus itu hanya menggunakan fasilitas forum diskusi. Tetapi jangan lupa nanti ketika teman-teman itu mengikuti mata kuliah yang ada pembimbingan secara khusus, contohnya artikel ilmiah, metodologi penelitian itu atau skripsi ya, Bapak Ibu, itu ada bimbingan menggunakan tutorial tatap muka atau Zoom-nya atau kalau kita menggunakan Microsoft Teams ya. Jadi itu ketika pembimbingan itu akan mendapatkan 4 pembimbingan ya, 4 kali pembimbingan itu bagi yang ada beberapa mata kuliah dengan karakteristik yang harus dilakukan dengan pembimbingan seperti itu. Ya, baik begitu ya. Jadi memang ada beberapa yang sudah melakukan dengan bimbingan, mungkin bukan Zoom kalau kita pakainya betul. Microsoft Teams ya, kita tapi itu secara asinkronus. Nah, kemudian teman-teman mahasiswa nih sudah mendekati akhir. Jadi beberapa waktu lalu juga kita sudah melakukan beberapa polling melalui IG ya, begitu ya teman-teman. Nah, kemudian waktu itu kita nanya, apakah kamu sudah mencoba masuk tuton? Ternyata 83% sudah akses lewat MyUT. Mantap ya, jadi sudah sesuai nih. Nah, tadi sesuai dengan arahan-arahan dari Bapak Ibu narasumber. Nah, kemudian login tuton kamu udah pakai akun e-kampus belum? Udah SSO belum nih? Ternyata baru 63% nih sudah pakai e-kampus. Jadi nih teman-teman perlu ditingkatkan lagi nih yang belum coba, mungkin harus mulai masuk melalui MyUT ya Pak Iya, Wahyu betul. ya. Jadi nanti bisa langsung redirect ke e-learning. Nah, kemudian ternyata masih ada yang sudah coba tapi masih ada kendala teknis. Nanti kita boleh teman-teman mungkin ke Halo UT gitu ya. Nah, kemudian mata kuliah yang diregistrasi sudah muncul di Tuton belum? Nah, ini bukan pollingnya kemarin ya, kita tutup ya. Jadi ternyata masih ada 85% yang menjawab sudah semua. Nanti sisanya coba dicek hari ini, harapannya sudah semua mata kuliah yang diregistrasi muncul di Tuton. Tapi tadi ingat kata karakter mata kuliahnya sistemnya. begitu ya. Jadi jangan-jangan itu memang tidak tersedia di layanan tutorial online tapi di layanan tutorial webinar atau tatap muka begitu. Nah, ini semua mata kuliah tuton kamu udah sesuai belum? Jadi 85% sudah menjawab sudah sesuai dengan yang diregistrasikan. Kalau masih ada yang belum, tadi kita cek kembali nih teman-teman, kira-kira layanannya mata kuliahnya seperti apa. Oke, baik. Polling selanjutnya, ini kemarin juga kita tanya kira-kira kalau saat tuton nih paling sering kendalanya dalam hal apa? Tadi nggak bisa login tuton. Nah, tadi sudah dikasih solusinya ya oleh Pak Wahyu. Jadi masuknya lewat MyUT. Harapannya itu akan meminimalisir teman-teman yang belum bisa login ya Pak Wahyu ya. Nah, kemudian kelas tuton belum muncul. Ini sudah kami optimalkan. Jadi teman-teman cek kembali hari ini. Lalu juga ada 49% yang bilang tutor atau materi inisiasi belum tersedia. Nah, nanti mungkin ini kita coba dorong dari fakultas, kita ingatkan tutor-tutornya begitu ya Bu. Nah, nggak kerasa udah hampir 1 jam nih kita ngobrol dengan Bu Mukti dan Pak Wahyu. Makasih banget nih di sela-sela kesibukannya Pak Wahyu dan Bu Mukti sudah meluangkan waktu dan menjelaskan semua hal terkait tutorial online yang bikin mahasiswa bingung ya. Jadi mudah-mudahan habis live ini nih teman-teman UT, mahasiswa UT makin paham soal tuton, jadwal diskusi dan tugas tuton. Dan yang terakhir mungkin semangat terus nih teman-teman, baru sesi 1 ya Bu, masih ada 7 sesi lagi. Jadi teman-teman semangat sampai nanti akhir tutorial online. Nah, kemudian yuk kita berpartisipasi aktif di Tuton dengan cara mengisi kehadiran, membaca inisiasinya, berdiskusi dan mengerjakan tugasnya. Nah, sama jangan lupa nih yang utama dan penting banget yaitu teman-teman harus pelajari buku materi pokok atau bahan ajarnya.
gitu. Ya. Nah, sahabat UT, mungkin sekian bincang episode 116 pada hari ini. Kita bertemu lagi di episode yang akan datang. Jadi bocorannya nanti minggu depan akan ada lagi nih episode tuton. seperti ini terkait tuton, yaitu bagaimana sih kiat sukses dalam mengikuti tutorial online. Nah, sampai jumpa. Terima kasih banyak sekali lagi Bu Mukti dan Pak Wahyu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.